Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjalani dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Masih dengan al-adabus salaf fi ta'amul ma'an nas, masih berkaitan dengan masalah ya'funa wa yatajawazun. Mereka selalu memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Karena sifat memaafkan ini adalah sifat orang-orang hebat dan tinggi, maka banyak contoh-contoh yang terdapat dalam baik di zaman sahabat ataupun di zaman setelahnya, dan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW memuji hal tersebut. Maka kita lanjutkan. Qala hafizallah al-katib al-musannif hafizallah, ya'funa wa yatajawazun, mereka memaafkan dan melupakan kesalahan. Asallahu an ya'fu anhum wa yaghfir lahum, dengan harapan mudah-mudahan Allah pun memaafkan dan mengampuni mereka. Karena al-jaza'u min jinsil amal, seperti apa kita berbuat, seperti itu pula kita dapat. Kalau kita buat suka memaafkan, maka Allah pun akan memaafkan kita. Mukafa'atan bima kana min afwihim minan nas atau anin nas, sebab Allah selalu membalas orang yang memaafkan orang lain. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang yang punya kelebihan dan kelapangan rezeki bersumpah untuk tidak memberi karib kerabat orang-orang miskin dan kaum muhajirin yang hijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan menghapus. Jadi memaafkan sekaligus jangan diingat lagi. Kadang maaf juga tapi terkonang tahu. Saya dah maafkan tapi ingat terus. Itu tidak, harus wal yasfahu, dihapus, dilapangkan. Nah, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Oh, Allah menjanjikan, kalian tidak mau Allah memaafkan kalian. Berarti Allah menawarkan kepada kita, kalau kau maafkan, maka aku akan maafkan. Kita banyak salah, sahih? Kita banyak salah. Tak terhitung salah kita pada Allah. Tapi salah orang pada kita satu dua kadang. Betul kan? Orang bikin salah sama kita satu dua. Awak sama Allah tak terhitung. Oleh sebab itu Allah tawarkan, kalau kau maafkan, aku maafkan kamu. Dan orang pemaaf baginya surga seluas langit dan bumi. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak mau, tidak ingin Allah memaafkanmu? Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalimat ghafur itu dari al-mighfar, dari al-mighfar artinya penutup. Jadi diampuni dan ditutupi. Kalau kita kadang dapat pengampunan tapi diumumkan.
Sah? Si fulan bin fulan dimaafkan atau diampuni atau dikurangi hukumannya, dapat remisi kan, tapi dapat diumumkan. Akhirnya salah juga gitu. Tapi kalau dengan Allah tidak, diampuni dan ditutupi. Jadi hukuman ditiadakan, kemudian rasa malu juga dihilangkan. Sebab kalau kita tidak dihukum tapi diumumkan, ada malu. Orang-orang yang mencontek ketika ujian, ya kan ada hukumnya itu. Kalau kami di Madinah kalau sempat ada yang nyontek, Masya Allah, dipotong mukafaah 3 bulan. Beasiswa dipotong 3 bulan. Lepas itu ujian semuanya digagalkan, bukan materi itu aja. Semuanya nih gagal, harus ngulang 1 semester penuh. Tidak dihitung ujian, walaupun tinggal 1 ujian, dia nyontek 1 materi aja. Misalnya materi 13 materi, ke-13-nya digagalkan. Karena itu dihitung dosa besar. Yang ketiga, diumumkan di seluruh sudut kampus, di seluruh mading, nama kita terpampang di situ, di pintu masjid. Nah, di sana tulis, sana tulis, semua orang baca. Lengkap nama, nomor induk mahasiswa, keluarga, dia yang payahnya. Nah, kalau tertulis Indonesia, ikut semua orang Indonesia malu. Nah, alhamdulillah selama saya di sana belum ada Indonesia yang tertangkap. Alhamdulillah. Ya biar tonton tenang juga ya. Atau jangan-jangan Ustadz masuk pula ya. Nah, enggak, alhamdulillah. Selama saya di sana belum ada anak Indonesia yang dapat pengumuman itu. Entah karena pinternya pakai ilmu gaib. Tapi insya Allah alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah. Tapi yang negara lain ada, tapi jarang ada, alhamdulillah. Kadang dalam 2 tahun 3 tahun tidak ada pengumumannya. Berarti alhamdulillah, karena memang prinsipnya di sana, man ghasyana falaysa minna. Hadis Nabi alaihissalam, siapa yang menipu kami tidak masuk golongan kami. Nyontek termasuk nipu enggak? Nah, misalnya kita nyontek ini dimaafkan, tidak dipotong mukafaahnya. Kemudian tidak digagalkan ujiannya, tapi tetap diumumkan. Malu enggak? Malu enggak? Fulan bin fulan nyontek ujian, walaupun tidak dihukum. Berarti, tapi kalau Allah SWT, kalau dia mengampuni kita, diampuni, dihapus dan ditutupi. Tidak diumumkan. Ya, kecuali kita sendiri yang mengumumkan pada orang lain. Makanya kalau bikin dosa jangan dikomprehensifkan. Ya. Biarlah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan cepat-cepat bertobat. Nah. Kemudian wallahu ghafurun wa qad nazalat hazil ayat yang dibacakan tadi atau yang dituliskan tadi turun lamma halafa Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tahu ya? Siapa dia? Sahabat Nabi ya, orang mana? Mekah, Madinah? Tapi matinya di Madinah. Aslinya Mekah, hijrah ke Madinah. Nah, dia yang pertama atau terakhir masuk Islam? Pertama, Masya Allah. Dan dia bersumpah alla yunfiqa ala Mistah, bersumpah untuk tidak lagi memberi bantuan menafkahi kerabatnya bernama Mistah. Tahu kalian Mistah? Mistah itu saudara atau kerabat Abu Bakar Siddiq. Orangnya buta, miskin pula. Jadi belanjanya selalu ditanggung oleh Abu siapa tadi? Abu Bakar.
Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq pemurah dan kaya. Pemurah dan kaya. Jadi kehidupannya ditanggung selalu oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Namun ketika terjadi kasus orang-orang munafik bikin fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Mistah ikut pula terlibat, cerita-cerita pula dia. Mistah ikut terlibat, terpengaruh oleh cerita orang-orang munafik. Jadi, lianna Mistahan afwan. Abu Bakar berkata, "Wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abadan." Demi Allah saya tidak akan beri lagi sumbangan pada Mistah selamanya. Wala anfa'uhu bidaf'in abadan. Bahkan jangankan belanja, apapun bantuan tak akan saya berikan. Yang nak jatuhlah ke lubang, tak akan saya ambil. Begitulah lebih kurang. La anfa'u bi anafin abadan. Lianna Mistahan kana min allazina ishtaraku fi isya'ati khabar al-ifki ala ummi Aisyah ummul mukminin. Karena dia termasuk penebar fitnah pula tentang tuduhan kepada Ummul Mukminin melakukan hal yang tidak baik, padahal itu adalah isu syaitan dan kaum munafikin berdusta. Ikut-ikutan pula Mistah. Makanya kalau ada syubhat jangan dekat-dekat, karena syubhat itu menyambar-nyambar, kita cepat terpengaruh olehnya. Jadi kalau ada orang bisik-bisik jangan curi dengar, ya lari aja lah, ya jangan dengar, nanti entah apa yang dia bicarakan kita terlibat pula. Ini yang terjadi pada Mistah. Sudahlah miskin, buta, tapi dia ikut pula ini. Nah, fa'alama dzalika Abu Bakrin wa ala Abi Bakar. Melihat itu Abu Bakar dan keluarganya merasa tersakiti oleh Mistah. Awak dah banyak berjasa, tiba-tiba dia ikut bikin fitnah. Wa kana Abu Bakar yuhsinu ilaihi. Abu Bakar selalu bikin kebaikan untuknya. Fayunfiqu alaihi liqarabati wa hajatihi. Selalu membantu belanjanya karena dia miskin dan juga kerabat Abu Bakar. Fa halafal yamin allati halafaha. Lalu dia bersumpah tidak akan memberi lagi bantuan. Faqala ta'ala, lalu Allah SWT menurunkan ayat wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jangan orang-orang yang punya kelebihan, orang yang punya kelampahan rezeki bersumpah pula untuk tidak memberi ulil qurba, kerabat, wal masakin, orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang hijrah fi sabilillah. Nah, jangan sampai apa? Jangan sampai tidak memberi lagi. Jelas? Thumma arsadallahu ta'ala ila al-afwi 'anil isa'atil kabira allati asa'aha hadha ar-rajul li ali Abi Bakar faqala wal ya'fu wal yasfahu. Kemudian Allah tunjukkan kepada keluarga Abu Bakar untuk memaafkan kesalahan besar yang dilakukan oleh Mistah tadi. Allah katakan wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah mereka melapangkan dan melupakan. Baik, oleh sebab itu la takunil isa'atu syakhsiyah mani'atan min fi'lil khairi ma'al musi'. Jangan sampai keburukan pribadi menjadi penghadang atau penghalang berbuat kebaikan kepada orang yang melakukan keburukan itu. Lianna fi'lal khairi innama yubtagha bihi wajhullahi mardatuh. Karena berbuat baik itu tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La mardatal ladzina yuqaddimu lahimul ihsan. Bukan mencari ridha orang yang kita beri itu. Jadi yang kita cari ridha Allah, bukan ridha orang yang kita beri. Orang yang kita beri ridha tak ridha, tak ada masalah. Kan ada sebagian orang dikasih malah nyaci maki kan? Sah?
Ada dulu kampung kalau diantarkan pecal tahu, makanan untuk berbuka, kamu kira miskin kami katanya. Ada pula diantarkan tepung macam itu juga. Kami tidak miskin, kenapa dia tetap diantar-antar? Yang diantar orang itu ada bantuan yang sifatnya sedekah untuk orang miskin, sah? Ada yang sifatnya hadiah untuk orang yang kaya. Jadi jangan dianggap sedekah semua. Pokoknya kalau ada yang ngantar, terima. Ya, terima. Kalau kita tak butuh, hadiahkan pula pada orang orang lain. Jelas? Nah, orang hadiahkan makanan, ternyata kita dah kenyang, kan banyak orang yang bisa menerima yang lain. Sah? Tapi diterima. Nah, jadi suka tak suka orang yang menerima, kita tak ada masalah sebab Allah yang nyuruh kita memberi. Jelas? Jelas, Jadi suka tak suka dia nerima itu urusan lain. Yang penting kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan walyafu walyasfahu. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Thumma almahallahu fi akhir al-ayati ila anna man ya'fu amman yusi'u ilai fa innallaha ya'fu anhu. Kemudian di ujung ayat Allah mengisyaratkan barang siapa yang memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya, Allah akan memaafkan dia pula. Allah berfirman, wa dzalika biqaulihi ta'ala, seperti yaitu dalam firman-Nya, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu tidak ingin, tidak suka Allah memaafkan atau mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam, innallaha yaghfiru lakum sayyi'atikum allati taf'alunaha fi jambihi idza antum afawtum min ikhwanikum wa safahtum anhum. Sesungguhnya Allah memaafkan keburukan-keburukanmu yang kamu kerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala apabila kamu memaafkan saudaramu dan melupakan kesalahannya. Thumma almahallahu ila dzalika aidan fi ayatin ukhra. Dalam ayat lain juga Allah mengisyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. At-Taghabun ayat 14. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, ya kalau suami, atau di antara suami-suami kalian, ada yang sudah beristri? Belum. Nah, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ya, maksudnya tentu orang-orang yang atau anak atau keluarga yang tidak taat pada Allah itu jadi musuh kita nanti. Tapi kalau yang taat kepada Allah SWT itu akan jadi penolong kita. Makanya kalau kalian kalau nak jadi penolong bagi orang tua, jadilah anak yang saleh. Tapi kalau nak jadi musuh bagi orang tua, jadi anak durhaka. Nah, mana yang dipilih? Jadi sahabat bagi orang tua. Karena di akhirat itu al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat di dunia pada hari kiamat nanti saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Nah, di antara anak-anak kalian, istri-istri kalian atau suami-suami kalian adalah musuh bagi kalian, fahzaruhum, maka berhati-hatilah. Maksudnya jaga mereka dengan baik-baik. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga, pelihara, jangan nanti jadi memusuhi kita. Wa in ta'fu wa tasfahu, dan jika kalian mau memaafkan, wa tasfahu, dan mau kalian melupakan kesalahannya, wa taghfiru, dan mengampuni serta menutupinya, fa innallaha ghafurur rahim. Ingat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau ada di antara anak kita yang durhaka atau istri kita yang tak taat,
Maka sifat terbaik bagi suami adalah maafkan. Masa orang lain kita maafkan, orang yang paling dekat dengan kita tidak? Itu lupa ya kadang-kadang. Orang lain pemaaf kita, pasti istri. Pasti istri tiada maaf bagimu. Allah musta'an. Dendamnya. Nah, justru mereka lah yang harus lebih dulu mendapatkan sifat lembut kita, sifat pemaaf tadi. Apa sebab? Karena Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang. Salah suami kita, atau salah anak kita pada kita, atau salah istri kita pada kita, sedikit dibanding salah kita pada Allah Subhanahu. Ingat lagi, kita butuh Allah mengampuni kita. Maka jadilah orang yang suka mengampuni dan maafkan. Karena kesalahan kita lebih banyak. Maka Allah alas dengan perkataan fa innallaha ghafurur rahim. Ingat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faman kana harisan ala yaghfirallahu lahu falyafu amman yusi'u ilaihi. Barang siapa yang ingin Allah memaafkannya, mengampuni dosanya, maka hendaklah dia memaafkan orang yang berbuat keburukan kepadanya. Baik. Kemudian ya'funa wa yatajawazun. Mereka memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, yakni as-salaf suka memaafkan dan melupakan dosa orang lain. Apa sebab? Fafil afwi was-safi izzun fid dunya wal akhirah. Karena sifat memaafkan, sifat melupakan dosa orang, sifat menutupi dan mengampuni itu adalah izzun fid dunya wal akhirah. Dia adalah harga diri, kehormatan di dunia dan akhirat. Kalau antum dengan kemampuan, antum mampu untuk membalas, tetapi tidak membalas, ini adalah kekuatan, harga diri. So, orang tidak memaafkan pasti bertindak seperti orang itu, orang yang lebih rendah, bahkan mungkin lebih rendah daripada orang itu. Tapi ketika dia bisa menahan, maka Allah angkat derajatnya, Allah angkat kedudukannya. Rasulullah SAW hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Harta tidak sedekah tidak mengurangi harta. Ini kalau kita pakai teori, ya, teori orang kedekut, masa tidak berkurang? Uang saya 1.000, impakkan 200 rupiah, berkurang kan? Berkurang kan? Tapi ini Nabi yang bilang. Nabi mungkin bohong? Enggak mungkin. Tidak berkurang harta karena sedekah. Tapi memang kenyataannya betul begitu. Bahwa orang bersedekah hartanya bertambah apa berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Ada sebuah kisah, orang kaya dari Kuwait. Sekolah tidak tinggi tapi PT banyak. Awak sekolah tinggi PT? Nah, itulah. Jadi kalau PT itu bukan dengan sekolah. Sekolah itu cari ilmu. Kalau cari PT dengan menggalih, bekerja. Jadi kalau nak cari PT duit banyak, cepat-cepat dari sekarang. Berjualan sejak kecil lagi. Nah, kalian sekolah nak cari ilmu atau nak cari PT? Cari ilmu? Makanya tetap di jalan ini. Tidak usah pikir PT. Tidak usah pikir PT. Tidak ada PT, tidak masalah. Yang penting rezeki ada. Yang penting rezeki ada. Dan dia duitnya banyak. Dan punya kebiasaan sepertiga dari hasil usahanya itu fi sabilillah.
sepertiga untuk pengembangan, sepertiga untuk dimakan dan keluarga dinikmati, sepertiga untuk sedekah. Subhanallah, dia punya anak satu pula, laki-laki, anak cerdas pula. Jadi karena orang kaya tentu pikirnya bagaimana untuk mengelola usahanya ini, miliarder. Bukan duitnya miliarder. Banyak lah. Jadi akhirnya dia tanya-tanya di mana bagus sekolah ekonomi, kirim ke Amerika. Alhamdulillah dengan cepat, dengan akselerasi, karena cerdas, jenius, cepat selesai pulang dapat sarjana. Kata ayahnya, nak, kamu karena sudah ahli di bidang ekonomi, ayah dah mulai tua juga, ayah serahkan seluruh usaha ini kamu yang kau kendalikan. Kata anaknya, saya mau ayah dengan syarat. Untung dia bicara pula gitu, dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kebiasaan buruk ayah selama ini harus ditinggalkan. Apa kebiasaan buruk ayah yang tadi? Apa kebiasaan buruk ayah yang tadi? Kan sedekah sepertiga harta. Sebesarnya. Jadi pengeluaran harus sesedikit mungkin. Ini ayah sepertiga pengeluarannya. Berarti kan kebiasaan tidak baik menurut teori Adam Smith. Menurut ekonomi kapitalis. Lalu kata ayahnya, kalau kamu nak menghilangkan itu, tak jadi saya habis serahkan. Tahu tak kamu, hasil usaha saya ini berhasil sukses karena kebiasaan buruk itulah. Akhirnya ayahnya kalau gitu, ayah serahkan sepertiga. Silahkan kamu coba dengan teori ekonomi yang kau pelajari itu, ayah serahkan sepertiga. Kalau duitnya 30 miliar, sepertiga banyak. Itu kalau 10 miliar, kalau 300 miliar, banyak. Banyak. Ini kan miliarder. Ini serahkan sepertiga. Dengan ayah tetap dengan kebiasaan buruk tadi, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk pengembangan, sepertiga untuk dinikmati untuk keluarga. 2 tahun berjalan, modal anaknya habis. Berarti maknanya, kalau habis modal maknanya bangkrut, rugi. Padahal dia punya kebiasaan baik dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Subhanallah. Ayahnya dengan kebiasaan buruk, modal yang dia serahkan ke anaknya tadi, anggap 10 miliar, dalam 2 tahun balik kembali. Paham tak? Bukan diambil dari duit anaknya bisnis sendiri. Artinya dia serahkan 10 miliar ke anaknya rugi, bangkrut. Tambah sepertiga dari hartanya. Uang yang 10 miliar tadi misalnya, saya tidak tahu angkanya berapa, yang jelas uang yang dia serahkan ke anaknya tadi balik kembali ke ayahnya, keuntungan usahanya. Berarti yang mana hebat? Tamat Amerika atau tamat SMP? Nampak tuh? Ada kisah lain lagi selepas azan Isya. Mau dengar? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Nah,
Allah. Assalamualaikum. 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 La hawla wa la hawla. Allah. Masyaallah. Allahumma rabb hadhihi wa taqabbal as-salatu Baik. Jadi tadi orang tuanya hartanya kembali, anaknya rugi dengan sistem ekonomi yang ketat, tetapi ternyata rugi berat. Ayahnya pakai sistem ekonomi yang sederhana dengan banyak sedekah, tapi untung besar. Jadi sedekah tidak mengurangi harta. Akhirnya setelah bangkrut, anaknya ngadunya ke siapa lagi? Tentu ke ayah lagi. Baru dia ngaku ya. Nampaknya ada sistem ekonomi yang ayah tahu tapi belum saya pelajari di Amerika. Apa itu? Kata ayahnya benar, yaitu al-barakah. Al-barakah. Sebab siapa yang bersedekah, Allah tumbuhkan, Allah berkahi. Makanya ditanya apa makna barakah? Ayah tidak kuliah, jadi tidak bisa mendefinisikan secara etimologi, terminologi. Ini kalau nak kuliah banyak istilah, tapi semua kau jodoh pandai. Ya, anak sekolah banyak istilah, tapi orang tua tidak pandai dia mendefinisikan, tapi dia definisikan dengan bukti nyata. Apa itu barakah ya? Barakah itu kamu tahu tidak kambing? Kalian tahu kambing? Kambing tahu? Tahu ya? Kambing itu beranak
berapa kali setahun? Tidak ada yang tahu. Makanya tidak ada jadi penggembala kambing, itu masalahnya. Kambing beranak sekali setahun. Ya. Sekali beranak berapa ekor? 15. Hah? Umumnya sekali beranak seekor sah. Kadang-kadang 2. Sahih? Baik. Iya, saya. Yang ahli perkambingan. Enggak ada ya? Baik. Baik. Lalu ayahnya nanya lagi, "Nak, kamu tahu enggak yang namanya anjing?" Tahu ya. Berapa kali dia beranak setahun? Nah, yang tahu? Hah? Sampai 2 kali setahun beranak. Sekali beranak berapa ekor? Jarang tak kembar, sah? Minimal 3. Kadang sampai 6. Sahih? Baik. Pertanyaannya, kambing sikit anaknya, anjing banyak anaknya. Pertanyaan lagi, mana yang lebih banyak dimakan orang, anjing atau kambing? Hah? Anjing atau kambing? Serius? Barometernya cukup lihat aja jalan seluruh Indonesia ini mana yang lebih banyak, sate kambing atau hah? Sahih? Nah, apalagi di Arab. Arab tentu semuanya kambing kan, tidak ada anjing. Nah, ayo. Pertanyaan selanjutnya. Anaknya sedikit, sering dimakan, ini anaknya banyak, jarang dimakan, tapi di lapangan, mana yang lebih banyak terlihat? Kambing atau anjing? Kucing. Kita bicara kucing. Nah, mana yang lebih banyak? Hah? Kambing apa kucing? Kambing atau anjing? Woi, mana lebih banyak? Anjing. Kambing lah saya. Tengok pasar kambing, tidak ada pasar anjing lah. Sahih? Apalagi kalau di Arab itu, orang gembala kambing 300 ekor kambing digembala oleh 2 orang, ditemani oleh anjing 3 atau 4 ekor atau 5. Berarti mana yang banyak kambing? Saya tengok di lapangan banyak kambing apa anjing? Kambing, juga kucing. Baik. Jadi anaknya sedikit, tapi masya Allah berkembang. Ini anaknya banyak, tapi tidak berkembang. Itulah definisi barakah. Ala tamat SMP. Tapi nampak buktinya. Sah? Tapi kalau anak kuliah nanti al-barakatu fil lughati al-nama wa ziyadah. Ya kan itu? Tumbuh dan bertambah. Nah, wa fil istilah, nah, dan menurut istilah dan seterusnya. Disuruh pelihara kambing ya? Tidak bisa. Itu yang saya maksudkan tadi. Nenek-nenek tanam cabai, nenek-nenek kampung tidak sekolah kan, ditanamnya cabai di polaknya. Tahu polak? Di paraknya. Tahu parak? Ya Allah, kebun dekat rumahnya. Nah, kebun kecil itu polak namanya. Ya. Kalian orang mana sih? Tidak tahu bahasa Indonesia? Lihat KBBI. Nah, jadi tanam cabai tanpa teori ilmiah, tidak pakai skripsi, tidak pakai penelitian. Masya Allah, tumbuh daunnya hijau, buahnya merah. Lalu cucunya tamat IPB. IPB itu Institut
Pertanian Bogor dengan nilai yudisium kamlaut atau kamlaut mumtaz. Naam, ma'as syaraf. Tanam juga cabai, daunnya merah, buah tak ada. Mana yang pandai? Yang tamat fakultas pertanian dengan nilai kamlaut daripada nenek yang tak kuliah. Hah? Nenek tak kuliah. Apa sebab? Dia praktek lapangan. Jadi nyata pekerjaannya. Kalau ini banyak berteori. Berapa banyak sarjana komputer, tapi rusak komputer, bawa lagi ke tempat perbaikan, bukan diperbaiki sendiri. Contohnya saya. Contohnya saya. Saya punya sertifikat kursus komputer sampai maintenance. Ya, cuman karena tidak dipraktekkan, ya, tidak pandai hidupkan komputer, panggil anak saya umur 8 tahun dulu. Ya, nak gimana kok tidak bisa hidup nih? Tapi ayah punya sertifikat ya. Sertifikatnya di lembaga internasional pula tuh. Nah, apa sebab tidak dilaksanakan? Jelas? Jadi ilmu itu sebenarnya yang dipraktekkan yang barakah. Yang tidak dikerjakan hanya teori belaka, sehingga tidak barakah. Jelas? Jadi ayahnya mendefinisikan berkah dengan bukti, bukan dengan skripsi. Kalau anaknya sistem ekonomi dengan skripsi. Akhirnya dia kembali mengikuti cara ayahnya, yaitu dengan sistem barakah. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Nampak buktinya? Nampak buktinya? Jadi ayahnya sedekah 1/3, tapi dalam 2 tahun, modal yang dia serahkan ke anaknya balik ke dia, seolah-olah ya diambilnya duit dari anaknya tadi, balik ke dia lagi. Anaknya yang bangkrut. Apa sebab? Tidak mau bersedekah. Tidak mau bersedekah. Inilah makna kata Nabi SAW, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tak mengurangi harta. Orang-orang yang mencoba merasakan itu. Man zaqa Arab, seperti kata pepatah Arab. Siapa yang merasakan, tahu dia rasa itu. Berapa banyak orang, Masya Allah, ketika semakin banyak sedekahnya, semakin banyak infaknya, semakin mengalir rezekinya. Sahih? Tanya Abu Bakar Siddiq, tanya Utsman bin Affan, tanya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf, sehari orang memotong-motong emas warisan untuk keluarganya tidak selesai. Banyak apa sedikit tuh? Padahal dia infaknya ya di luar nalar kita. Tahu enggak nilai infaknya Abdurrahman bin Auf sampai mati? Ya, di masa itu kan tidak sebanyak sekarang uang kan, tapi Masya Allah sudah mencapai, kalau dikonversikan dengan rupiah sekarang, hampir 800 miliar. Saya nanya, ada tuan-tuan yang infaknya susah sampai 800 miliar? Pemerintah aja tidak sampai ya. Ini infak pribadinya 800 miliar. Ya, artinya di masa peredaran uang masa itu tidak seperti sekarang. Sekarang gimana? Itu tidak berkurang hartanya. Tadi saya katakan, ketika dia meninggal, orang membagi emas-emas batangan untuk dibagikan untuk ahli waris, sehari tak selesai. Sehari tak selesai. Awak yang kedekut ini tidak pernah berimpak, pas mati tidak ada pitir utang. Oleh sebab itu maka benarlah kata Nabi SAW, mana qasad sadaqatun min malin, hadis Muslim. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza ania. Hadis ini, tidaklah seseorang bertambah dengan suka memaafkan kecuali tambah tinggi harga dirinya. Kecuali tambah izzah dia. Kan tadi katakan bahwa memaafkan itu adalah menambah tinggi harga
Harga diri dan kehormatan. Orang yang suka memaafkan itu dihormati. Dihormati. Naam, oleh orang. Taib, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah seseorang tawadhu, merendahkan hati, merendahkan diri karena Allah ya, karena Allah. Karena kalau karena atasan tidak merendah hati, malah rendah kita. Ini ada sebagian orang di depan orang yang lebih tinggi, masya Allah tawadhu dia. Itu tidak tawadhu namanya, memang terpaksa tunduk. Bukan tawadhu, tapi terpaksa tunduk. Iya kepada atasan. Tawadhu itu baru terlihat ketika pada yang di bawah kita. Kan ada orang masya Allah di depan, kalau depan pejabat masya Allah tawadhu buya dunia. Apa sebab nunduk semuanya nak dapat piti orang tu kan? Ya. Tapi kalau di depan yang di bawahnya tawadhu, enggak, itu enggak tawadhu, itu tunduk namanya. Itu tunduk. Tapi tawadhu lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah pasti angkat. Dan kalau Allah mengangkat, ada yang bisa menjatuhkan? Kalau Allah mengangkat, ada yang bisa jatuhkan? Enggak. Iya, karena dia berpegang dengan tali Allah sangat kuat. Nabi alaihissalam, semua orang hendak menjatuhkannya, tak pernah jatuh. Yang menjatuhkannya itu yang bergelimpangan jatuh sah. Makanya kalau ada orang nak menjatuhkan antum, bersyukurlah pada Allah. Apa sebab? Berarti antum sedang di atas. Tidak mungkin jatuhkan orang yang di bawah dah. Kan ya? Kalau ada ustaz, si fulan nak menjatuhkan ustaz, katakan alhamdulillah. Apa sebab? Berarti saya sedang di atas. Pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Jelas? Apa pegangnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tamassaku bi sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau antum pegangannya kuat, dia takkan bisa menjatuhkan. Tapi kalau pegangnya tak kuat, ayolah sama-sama jatuh gitu. Makanya pegang agama ini dengan kuat sekali. Sekalipun orang berlomba nak jatuhkan, takkan jatuh. Jelas? Nah. Qala ulama fil hadis wajhan, dalam hadis tadi ada dua wajah atau dua bentuk. Ahaduhuma anna man urifa bil afwi sada wa 'azama fil qulub wa zada izzu wa ikramuhu fid dunya bisababi afwihi fal haditsu ala zahirihi. Bahwasanya siapa yang dikenal suka memaafkan, siapa yang dikenal suka memaafkan, sada wa 'azama fil qulub, dia pasti akan menjadi pemimpin. Artinya akan dituakan. Wa 'azama fil qulub, dan akan besar di dalam hati orang lain. Karena apa? Karena dia suka memaafkan. Jadi tak ada orang yang tersinggung, tak ada orang yang terugikan. Asal sampai masalah ke dia semua selesai dengan win-win solution. Tentu orang senang padanya. Jelas? Makanya Al-Ahnaf ibn Qais, kenal tak? Tak kenal juga ya. An-Nakhai adalah salah satu pemimpin orang Arab yang sangat terkenal sejak zaman jahiliyah sampai masa Islam. Ditanya kepadanya, bima tasud? Kenapa engkau kok segan sekali? Seluruh kabilah orang Kufah itu segan sama dia. Apa sebab? Padahal dia tampilannya biasa aja. Tampilan orang Badui tahulah. Tapi subhanallah, asal tersebut nama Ahnaf bin Qais dimanapun di Irak itu orang, kalau ibarat orang barat angkat topi ya. Kalau kita angkat kaki. Angkat tangan ya, masya Allah. Hormat. Apa sebab? Bil hilm. Dia orang yang santun. Tidak pernah mengingat kesalahan orang. Dan orang belum minta maaf, dia sudah lupakan itu kesalahan. Awak semakin minta maaf, orang semakin dipelasa orang tu. Semakin dikerjain.
Macam mana nak jadi pemimpin macam itu? Belum lagi pemimpin dah ngancam-ngancam. Belum lagi jadi pemimpin sudah ngancam-ngancam. Macam mana nak jadi pemimpin yang baik? Kan dia segani akan selalu rendah. Karena jiwanya rendah. Harusnya. Makanya Ahnaf Qais disegani karena apa? Karena dia tidak pernah mengingat kesalahan orang yang di bawah pimpinannya. Ini orang jadi pemimpin lah ngancam-ngancam sih. Berarti jiwa rendah yang seperti ini. Makanya tak patut untuk ditinggikan. Di mata orang sudah rendah, apalagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan rendahkan. Walaupun mungkin kita tinggi juga karena suatu posisi, tapi di mata masyarakat tetap rendah. Karena tinggi kita dengan SK, bukan dengan prestasi. Bukan karena dicintai, tapi karena dipaksa untuk tunduk. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita lihat para pemimpin Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, karena mereka punya hal seperti ini. Lawan pun jadi kawan. Bayangkan Muawiyah ketika perang Siffin dengan pasukan Ali, tapi Abu Hurairah yang ikut pasukan Ali. Kan orang dulu kalau perang ada istirahat malam, kan istirahatnya. Sah? Enggak tahu ya? Saya kasih tahu. Nah. Jadi pas makan, Abu Hurairah yang ikut pasukan Ali makannya sama Muawiyah. Coba. Tolong kalian enggak? Sedang perang tuh. Tiba-tiba pas makan nyebrang ke sana. Mana? Sampai makan tempat Umar Muawiyah. Bisa? Itu ikhwan. Jadi mereka perang ya perang, tapi makan ya makan. Ini enggak, makan pun perang kita. Untuk cari makan pun pakai perang juga. Jadi jangan katakan mereka saudara, tidak. Mereka berperang itu karena memang untuk menegakkan yang hak menurutnya. Tapi pas waktu makan jangan perang lagi. Nah, jadi ini yang tidak bisa oleh sebagian kita. Ya, di waktu damai pun macam perang. Apalagi lagi di masa perang. Jadi Ahnaf Qais katakan apa? Saya dengan senantiasa melupakan dan seolah-olah tidak tahu kesalahan orang lain kepadaku. Bukan tidak hafal dia, hafalannya kuat. Masa orang Arab tidak hafalannya kuat? Antum tidak hafal kesalahan orang, hafal, tapi buat seolah-olah kita tidak tahu. Akhirnya dia tambah tinggi nilainya, dan kemudian hatinya lapang. Orang yang hati lapang, pikirannya jernih. Maka Imam Syafi'i mengatakan lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin. Naam, arahtu nafsi min hammil adawati. Ketika saya suka memaafkan dan tak dengki kepada siapapun, hati saya lapang karena tidak ada sedikit pun membawa permusuhan di dalamnya. Di sana tidak memusuhi, tidak membawa permusuhan dalam hati kepada siapapun. Bisa enggak? Bisa. Lambat jawabannya. Ini bahaya, tidak bisa dipemimpin yang kayak gini. Ya, kalau masih bawa dendam, tidak usah jadi pemimpin, pasti zalim. Pasti zalim. Belum lagi jadi sudah benci dan dendam. Ini tidak mampu memimpin. Ahnaf ibn Qais sampai mati dia jadi pemimpin kaumnya. Apa sebab? Bahkan selama mati pun anak-anaknya disegani orang. Apa sebab? Suka memaafkan. Nabi katakan tadi, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah tambah seorang hamba dengan suka memaafkan kecuali tambah tinggi harga dirinya. Tapi tidaklah seseorang yang berdendam dan pembenci kecuali akan jatuh dan terbayak. Itu terbayak? Tidak tahu dia. Jatuh tapai. Tahu jatuh tapai? Tidak tahu juga, ambil tapai jatuhkan. Tahu pada nanti. Gitu aja kok repot. Jadi jatuh tapai bisa dimakan lagi. Nah, itulah maknanya jatuh tapai, belepung dengan
belepong dengan pasir. Tahu belepong? Enggak juga. Kalian orang mana sih? Saya tengok di kamus dulu. Kamus besar bahasa Indonesia. Kalau ada berarti kalian bukan orang Indonesia. Ya. Belepong. Tahu bang ya? Enggak tahu juga bekebong? Ya Allah. Abang lahir 80-an ya? Antum lahir 80-an? Kok 70 kok enggak tahu? Enggak sah tuh. Enggak sah. Belepong. Nih, keluar pula bahasa Inggris. Kita tulis R tadi jadi keluar bahasa Inggris. Ada. Belepong. Pindah ke bahasa Inggris, dia cuman pula. Berarti kalian yang benar, saya yang salah nih. Belepong terbaru. Bisa. Ada. Kalian yang tidak paham bahasa Indonesia. Dah. Pokoknya kalian yang tidak paham bahasa Indonesia, saya paham. Baik. Jadi jatuh tapai tidak bisa diambil lagi. Itu maksudnya. Tidak bisa diambil lagi karena sudah belepong. Nah. Baik. Jadi ketika kita biasa memaafkan, maka kita akan senantiasa bertambah tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, wazada izzu wa ikramuhu fid dunya bisababi afwi. Dia tambah dimuliakan, tambah ditinggikan di dunia karena dia suka memaafkan. Fal haditsu ala zari. Watsani, penafsiran kedua, annal murad, bahwa ini maksud ajruhu fil akhirati wa izzuhu hunaka bi kathratis sawab. Bahwa pahalanya di akhirat dan kemuliaannya di sana dengan banyaknya imbalan dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, wa tarkil iqab, dan tidak diiqab. Karena balasan orang yang memaafkan juga dimaafkan. Baik. Sebenarnya kaji belum selesai, tapi kalau tengok wajah sudah mulai lesu-lesu. Kenapa sih? Hah? Sekali sebulan aja, nggak cepat selesai. Yalah, kita sudahi aja, besok tambah lagi. Oke? InsyaAllah ta'ala, terima kasih dan mohon maaf. Yang intinya adalah dalam kajian ini, satu, bila kita suka memaafkan, Allah akan memaafkan kita. Bila kita suka memaafkan, Allah akan tinggikan derajat kita. Kalau kita suka memaafkan, orang lain pun akan menghormati dan memuliakan kita. Karena apa? Karena memang sifat pemaaf sifat para petinggi, bukan sikap para perendah. Yang suka berdendam itu orang-orang rendah, yang suka memaafkan orang-orang tinggi, karena dia biasa menguasai nafsunya. Jadi kalau ada orang masih dendam-dendam lagi mana? Ya, itu hancur, dia tidak bagus, tidak punya performa yang bagus. Ya, belum lagi sudah menggertak-gertak. Itu tanda hatinya penuh dengan dendam sumat kebencian. Padahal seorang yang ingin jadi pemimpin seperti Ahmad bin Qais dan Nabi SAW, tadi Abu Bakar ditegur oleh Allah SWT, kalian mau tidak Allah memaafkan kalian? Kalau mau, jadilah orang yang suka memaafkan. Jangan karena sesuatu yang kita tidak suka, lalu yang ada adalah menonjol ketidaksukaan itu. Maka yang seperti ini adalah pemimpin yang berbahaya, karena dia akan cenderung untuk menzalimi rakyatnya. Dan sebab itu jadilah orang-orang seperti Ahmad bin Qais, seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, dan tentu saja seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam riwayat setelahnya akan disebutkan bagaimana indahnya sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi besok aja lah ya, supaya kalian rindu bertemu dengan saya. Ya kan ada janji lagi kita. Kalau udah selesai semua cukup, dosa datang lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pekan ketiga bulan depan.
Bukan pekan depan, pekan ketiga bulan hadapan. Itu pun kalau tak lupa. Nah, nanti hampir lupa tadi saya. Terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak usah lah. Nanti panjang lagi dia. Jumpa lagi besok insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.